Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Demonstrasi kontekstual. Tugas demonstrasi kontekstual. Tugas demonstrasi kontekstual LMS 1 titik 1.2 A6 modul 1.2. Bapak Ibu, saya tergelitik melihat karya-karya rekan kita yang lain mengenai tugas membuat narasi pada demonstrasi kontekstual. Saya mencoba menggarisbawahi, membaca, memahami LMS ini. Tugasnya membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Bapak Ibu, sebelumnya kita belajar secara mandiri, mulai dari diri, eksplorasi, dan berkolaborasi di ruang kolaborasi, sering pendapat bagaimana kita melakukan ini semua. Narasi bukan definisi. Baiklah Bapak Ibu, dari sini saya copy LMS ini pada slide yang saya buat seperti ini. Ini kopian dari tugas demonstrasi kontekstual. Tujuannya adalah menggambarkan aktivitas sebagai guru penggerak dalam keseharian, terprogram, berkesinambungan maupun sifatnya langsung khusus. Nah, adapun tugasnya adalah buatlah sedemikian rupa menggambarkan nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Terus ada juga yang namanya peran guru penggerak. Seperti mungkin saya tayangkan seperti ini. Ada nilai, ada peran. Nah, nilai dan peran. Saya ulangi garis bawahi. Tugasnya adalah membuat narasi, menggambarkan nilai-nilai guru penggerak. Ya, kisah narasi. Kisah narasi ini adalah yang dimaksud adalah pada kedalaman materi, menggambarkan detail kegiatan yang mewujudkan nilai-nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak seperti ini. Tujuannya adalah pada rubrik penilaian seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya besarkan ke bawah. Mampu menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan yang digambarkan mewujudkan 5 nilai guru penggerak. 5 nilai guru penggerak. Mewujudkan 5 nilai guru penggerak. Ini yang mungkin saya garis bawahi dari apa yang ada di LMS. Ini di LMS hanya menggaris bawahi. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuat Bapak Ibu kita refleksi dulu atau kita rujuk dulu ke depan, ke belakang. Pada awalnya kita melihat membuat trapesium usia, di mana capaian-capaian sampai umur kita sekarang. Mungkin puncaknya Bapak Ibu umur berapa? 23, 24, 25 ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Ada hal-hal yang kita lakukan, kita capai, kegagalan, keinginan Bapak Ibu. Bapak Ibu memetakan diri seperti ini. Dari sarjana, tamat kuliah, mengapa-apa,
jadi PNS terus. Nah, Bapak Ibu, menurut saya untuk modul 1.2 merupakan tolak ukur tonggak awal Bapak Ibu di dalam sebagai calon guru penggerak atau guru penggerak nantinya. Mengapa di sini saya mendasari? Karena pada poin ini Bapak Ibu memposisikan diri kita, gambaran diri kita bagaimana jika menggerakkan, bergerak, dan tergerak. Tergerak dulu, tergerak, muncul ide, mulai melakukan, bergerak. Yang ketiga menggerakkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini nilai-nilai guru penggerak. Ini yang Bapak Ibu akan pelajari ke depan. Berpihak pada murid. Ini nilai-nilainya, 5 nilai guru penggerak. Berpihak pada murid. Pusat utama, tujuan utama, didukung oleh refleksif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Pembelajaran selanjutnya Bapak Ibu terus keluar. Mindsetnya keluar, berpikirnya terus kelompok keluar. Didukung oleh, ini semua dilakukan dengan satu warna kuning. Munculnya begini. Nanti akan Bapak Ibu berkembang lagi, belajar lagi ke modul-modul berikutnya, ke warna biru lagi, mengambil keputusan. Nanti akan mempelajari dilema segala macam. Selanjutnya Bapak Ibu keluar lagi, berpikir lagi di materi-materi berikutnya. Ini akan berkesinambungan. Nah, untuk membuat narasi itu berkesinambungan. Bapak Ibu tadi menuliskan apa-apa yang 10 kegiatan yang sekolah disuruh menulis. Terus ide-ide Bapak Ibu diskusikan di ruang kolaborasi. Nah, apa-apa yang pernah ditulis itu Bapak Ibu. Apa yang pengalaman Bapak Ibu sebelumnya, apa yang pernah Ibu lakukan sebelumnya. Bapak Ibu akan melihat Bapak Ibu nilai yang Bapak Ibu miliki dari sebelumnya. Walaupun pengalaman sebelumnya bukan untuk bukan untuk menjadi utama, melupakan masa lalu. Kita menatap masa depan. Yang baik tetap dilanjutkan. Kembali ke tugas tadi Bapak Ibu. Membuat narasi. Menggambarkan nilai-nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak. Utamanya di sini. Pijakan. Bapak Ibu untuk lebih saran itu lebih baik Bapak Ibu membuka modul sehingga pengetahuannya tidak terkotak-kotak atau terpilah-pilah. Pengetahuannya akan menyatu. Runutnya dari alur merdekanya. Dituangkan kembali apa yang Bapak Ibu tuliskan 10 misalnya tadi atau yang lain yang baik, mungkin Bapak Ibu berpikir untuk diingatkan. Jadi membuat narasinya seperti itu. Kembali ke sini. Mandiri, refleksif, kolaboratif. Secara definisi Bapak Ibu. Jadi menuliskan narasinya bukan definisi, hanya semata definisi. Ini definisi. Ini di modul halaman 33, berpihak kepada murid bla 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 bla. Dan ini untuk dipahami. Nah, tugas Bapak Ibu kembali ke sini Bapak Ibu. Ke narasi guru penggerak mandiri atau berpihak kepada murid pada kedalaman penggambaran detail kegiatan. Jadi bukan hanya sebagai definisi. Gambaran memang menggambarkan, tapi secara detail tentang 5 nilai. Penilaiannya begini. 5-5-nya 4, 3, 2, 1 atau 6. Poinnya penilaiannya di sini. Untuk membuat demonstrasi kontekstual. Kembali ke tugas Bapak Ibu sekalian, modul berpihak kepada murid. Peran Bapak Ibu adalah bagaimana mindset Bapak Ibu sudah dapat pemahaman bahwa kita melakukan pembelajaran, kita melakukan sesuatu, kita merencanakan pembelajaran yang baik, yang semua itu kita pikirkan, kita lakukan itu untuk
agar muridnya ini Bapak Ibu sesuai dengan wujudkan filosofi Ki Bandara yang ini kodrat alam kodrat zaman, sehingga menciptakan, mendukung iklim perubahan, iklim belajar, sehingga menyiapkan anak masa depan, sehingga siswa belajar merdeka dan bisa mandiri. Yang tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu. Jadi saya ulang, poin mandiri misal, Bapak Ibu menceritakan narasinya seperti apa. Mandiri, bagaimana kita sesuai dengan niat kita awal untuk terus belajar. Bapak Ibu belajar, jadi detik penggambarannya bahwa kita sebagai peran kita, nilai yang kita miliki itu. Tadi kita tergerak, menggerakkan dan dimulai dari kita, nilai yang kita miliki, kita memilih mandiri. Artinya kita tidak terpaku, tergantung kepada siapapun. Kita berusaha belajar sekuat tenaga, belajar terus untuk meningkatkan kompetensi yang kita semakin baik, sehingga kompetensi yang kita miliki akan mampu menggerakkan diri dan lingkungan. Sebagai contoh detailnya, Bapak Ibu belajar terus, mengikuti webinar, pelatihan mencari, berusaha belajar bersama kawan, tidak harus menunggu ada pelatihan dari sekolah atau dinas atau sebagainya. Contoh-contoh konkretnya seperti itu, detailnya. Bapak Ibu gambar, apa yang Bapak Ibu tuliskan? Saya belajar, saya mengikuti pelatihan sama final, mengikuti PMN, belajar mandiri. Terus Bapak Ibu secara peran, nah ini mandiri. Apa yang Bapak lakukan itu akan menjadi peran Bapak Ibu. Selanjutnya maka dilihat. Misal saya beri contoh lagi satu lagi, Bapak. Kolaboratif misal. Kolaboratif, reflektif. Nah ini refleksif. Ini penjelasannya sangat bagus, detail Bapak Ibu sekalian. Kolaboratif, nilainya kolaboratif. Daya saling kegantungan. Bapak Ibu bekerja sama dengan siswa, dengan guru, dengan komunitas sekolah, kepala sekolah, melakukan komunikasi apa yang baik untuk siswa itu sendiri, belajar secara tim, saling mengisi, saling melengkapi. Misal detailnya begini, apa saya akan melakukan, mengikuti MGMP, saya akan belajar kelompok guru mata pelajaran atau guru sekolah, detailnya seperti itu. Saya akan terus berusaha mengajak kawan, sharing dengan kawan, misalnya lewat dalam hal pembuatan FPP, media belajar, modul ajar. Itu nih cita-cita Bapak Ibu ke depan. Itu yang detailnya seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu perannya pada saat kolaborasi? Bapak Ibu, jadi peran Bapak Ibu, peran guru penggerak. Jadi nilai peran, tadi nilai dan perannya sebagai kolaboratif. Bapak Ibu memposisikan diri, memerankan diri sebagai coach misalnya. Bapak Ibu mengajak kawan-kawannya belajar bersama. Bapak Ibu mengetahui sesuatu, maka Bapak Ibu imbaskan ke kawan-kawan, ajak diskusi, saling mengisi, mempraktikkan nanti dengan kawan-kawan, modul ajar, media ajar, aplikasi baru yang Bapak Ibu temukan, yang Bapak Ibu pelajarkan. Bapak Ibu sharing ke kawan-kawannya. Mungkin Bapak Ibu lebih paham mungkin dalam satu hal, maka Bapak Ibu berperan sebagai coach. Atau Bapak Ibu mentor sekaligus. Kalau IHT misalnya, itu kawan-kawan IHT di sekolah, dan host training, Bapak Ibu mengajari, membimbing kawan-kawan, maka peran Bapak Ibu, peran guru penggeraknya sebagai coach. Kadang-kadang Bapak Ibu berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi itu yang narasi yang mungkin Bapak Ibu tuliskan, bukan hanya sekedar pemahaman konsep. Oh, kalau inovasi begini, bla bla bla. Tapi actionnya Bapak Ibu mau melakukan apa, seperti apa,
Terus detailnya tuliskan, mungkin yang Bapak Ibu pernah alami yang baik, yang tadi misalnya 10 yang terdahulu, maka Bapak Ibu tuliskan dan kembangkan hal baru. Ada ide-ide dari orang lain, Bapak Ibu meruang kolaborasi, oh ini kawan seperti ini, dan itu mungkin kita lakukan, kita juga akan menuangkan dalam karya-karya yang seperti itu. Maka narasi, tugas Bapak Ibu membuat tugas demonstrasi kontekstual, artinya menyentuh langsung ke subjek berdasarkan tadi eksplorasi, sudah diskusi di kelompok, dan apa yang Bapak Ibu tuliskan juga dirangkum menjadi satu, bahwa Bapak Ibu memiliki nilai-nilai guru penggerak. Bagaimana itu? Mandiri, reflektif, kolaborasi, inovatif. Sehingga peran-peran Bapak Ibu dalam melakukan ini, yang Bapak Ibu miliki nilai ini, maka peran Bapak Ibu akan seperti apa? Ya, menjadi pemimpin mungkin dalam pembelajaran, menggerak Bapak Ibu menggerakkan komunitas. Bapak Ibu sudah melakukan nilai yang dimiliki oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan bergerak, penggerak, sebagai penggerak. Jadi tergerak, menggerakkan. Dalam hal-hal kolaboratif, reflektif, inovatif, kolaboratif dan inovatif, Bapak Ibu bisa sekali menjadi coach dari kawan yang lain, mendorong bekerja sama, mengajak kawan berkolaborasi. Bapak Ibu inisiatifnya dari kita, idenya dari kita. Kita mau belajar tentang Canva. Bapak Ibu sudah mendahulu lebih kawan, ada kawan-kawan yang ada yang belum, ada yang sudah. Maka Bapak Ibu ajak yang sudah, sama-sama sudah, saling membantu, mendorong, mengajak kawan-kawan yang belum, sehingga mereka tertarik dan minat. Itu action. Bapak Ibu sudah berperan sebagai pendorong kolaborasi. Jadi perannya dari Bapak Ibu berpihak kepada studi mandiri. Jadi nanti Bapak Ibu, bagaimana Ibu actionnya mewujudkan ini? Peran Bapak Ibu gunakan. Bagaimana Bapak Ibu berperan mewujudkan kepemimpinan beserta diri? Apa yang dilakukan? Nah, inilah yang tugas narasi yang Bapak Ibu ceritakan, mungkin dalam poster, video, slide, atau dengan media-media tertentu. Demikian Bapak Ibu, saya menceritakan ini setelah tergelitik melihat mungkin ada rekan kita yang sudah membuat ini. Jadi semoga tidak begitu detail apa yang saya jelaskan, tapi gambarannya saya garis bawahi apa nilai yang kita miliki. Kita punya tergerak tadi, keluar, mulai menggerakkan. Kita tergerak karena kita sudah mandiri, sudah reflektif, sudah kolaboratif. Sehingga Bapak Ibu, kita keluar, action, aktivitas kita, keseharian atau ke depan, saya mau ngapain, sehingga peran Bapak Ibu gunakan. Karena Bapak Ibu mampu, Bapak Ibu bisa menjadi. Karena Bapak Ibu memahami sesuatu, maka Bapak Ibu ngajak kawan lain, maka Bapak Ibu sebagai supervisor, mungkin sebagai coach, sebagai mentor, bahkan, tapi minimal coach. Dan bagaimana menggali, mengugah kawan untuk berbuat apa yang sebenarnya kawan itu miliki, punya kelebihan. Bukan berarti kita yang lebih. Kalau coach, maka mungkin orang kawannya itu sudah mampu membuat media dengan Canva, kita baru bisa dikit-dikit. Tapi dia tidak mau melakukan, tidak mau, kita pancing, kita ajak. Demikian Bapak Ibu. Jadi runutnya membuat demonstrasi kontekstual. Yang penting nilai 5 ada, nanti peran Ibu sebagai apa, aktivitasnya apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, yang cita-cita yang belum terwujud, yang mau ide Bapak Ibu kita tuangkan. Maka nanti Bapak Ibu dalam pembelajaran selanjutnya nanti ada eksplorasi dan ada materi modul-modul berikutnya, ini semua akan makin terjawab langkah-langkah yang memang harus kita ambil. Demikian Bapak Ibu, sekedar menggarisbawahi tugas demonstrasi kontekstual. Hal ini melatar belakangi saya pernah melihat
tugas rekan-rekan tentang demonstrasi kontekstual. Sekali lagi mohon bukan berarti menyalahkan atau menggunakan satu pihak, tapi Bapak Ibu mari kita pahami tujuan, langkah-langkah konkret, pahami, membaca modul sehingga akan menjadi lebih gampang dan mudah. Jadi tugasnya, kalau mengerti akan tugas, tahu maunya, insya Allah Tuhan memberi kelancaran dalam menyusun tugas. Tapi kalau kita tidak paham dengan tujuan, tidak membaca, mungkin akan menjadi beban bagi kita untuk melaksanakan tugas-tugas. Demikian Bapak Ibu proses belajar. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini sekedar saya akan lagi mohon maaf kalau kurang pas. Semoga dapat menjadi semacam pembanding. Bukan berarti menggurui, bukan berarti ini semua benar, tapi mencoba memahami tentang hal-hal tertentu. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga hal yang kurang baik tolong dibuang, yang kalau memang ada baik terima kasih. Yang paling penting adalah dalam sebuah tugas baca dari awal sampai akhir, tujuan, penjelasan, pertanyaan, pemancing dan sebagainya. Terima kasih.